Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HenVH. Untuk cerita kita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Pak Mali, Jangan Keluar Maghrib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya di channel ini. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dalam kepalaku ini, karena hanya ibu dan Mas Herman yang kupercaya di desa ini. Sedangkan saat ini, mereka mulai bermain rahasia denganku. Maka, aku patut waspada. Dan aku yakin, jika darah dan bangkai ayam yang kutemukan di depan gubuk pasti ada hubungannya dengan Mas Herman dan ibu. Aku tak ingin menerka-nerka, sebaiknya aku selidiki sendiri. Pagi ini kuharap ibu dan Mas Herman segera pergi meninggalkan rumah, entah itu bekerja atau ke ladang, agar aku bisa pergi ke rumah Pak De Ali dengan leluasa. Mas, kenapa belum berangkat kerja? Sudah hampir siang loh, pancingku sembari menunjuk jam dinding yang sudah menunjuk ke angka 8. Hari ini masa libur, takutnya kamu diganggu oleh makhluk halus lagi, jawabnya sembari tersenyum padaku. Oh begitu, aku sedikit kecewa. Itu artinya aku tidak bisa menemui Pak De Ali hari ini. Ku tinggalkan Mas Herman yang sedang membenarkan keran air yang hancur karena ulah makhluk berkepala babi kemarin. Aku masih selalu bergidik ngeri jika membayangkan hari itu. Ku ambil sapu lidi yang mulai memendek. Lalu aku memulai aktivitas pagiku seperti biasa, yaitu menyapu halaman yang dipenuhi daun kering lalu membakarnya di samping rumah. Suara riak angin menerpa dedaunan dipadukan dengan kicauan burung di udara membuat suasana terasa sangat nyaman dan damai. Suasana yang sudah sangat jarang kutemukan di kota. Setidaknya aku bisa melupakan kejadian horor yang menimpaku akhir-akhir ini. Dari kejauhan kulihat ibu datang tergopoh-gopoh dengan satu tentengan kresek berwarna hitam di tangannya. Mungkin dia pulang dari warung, entahlah. Ibu dari mana? Ucapku basa-basi. Ibu dari warung, jawabnya cepat. Kemudian dia langsung masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru. Ibu tidak pergi ke ladang? Aku mengeraskan suara karena ibu sudah masuk ke dalam rumah. Tidak, ibu tidak enak badan sih, jawabnya dari dalam rumah. Aku menarik nafas kasar lalu melanjutkan pekerjaanku. Butuh waktu lebih dari 15 menit untuk menyelesaikan pekerjaan ini karena halaman kami lumayan luas. Setelah semua daun kering terkumpul dan siap dibakar, aku mengeluarkan korek gas sebagai sumber api. Sudah berkali-kali kunyalakan benda persegi panjang itu, namun api selalu padam seperti tertiup angin kencang. Tak terputus asa, aku terus mencoba kembali, namun lagi-lagi padam. Aku mengusap bulu kuduku yang terasa berdiri seperti ada angin yang meniup. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan apakah memang ada angin. Namun aku dikagetkan dengan kehadiran seorang nenek-nenek yang tiba-tiba muncul di belakangku. Aku memegang dadaku yang sedikit sesak karena terkejut. Namun nenek-nenek itu tak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan marah. Aku sendiri tak mengerti kenapa dia marah padaku, padahal kami tak pernah bertemu sebelumnya. Nek, apa nenek ada perlu dengan suami atau ibu mertua saya? Aku berusaha mencairkan suasana. Siapa tahu dia memang warga kampung ini yang ingin mencari ibu atau Mas Herman. Namun lagi-lagi dia tak menjawab. Bahkan mimik mukanya ketara sekali jika dia memang kesal padaku. Ku tatap dia dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku takut jika dia penyandang ODGJ atau semacamnya. Namun jika dilihat dari pakaiannya yang bersih dan rapi, sepertinya dia bukan penyandang ODGJ. Dia memakai kain kebaya khas zaman dulu dipadukan dengan kain jarik motif batik berwarna coklat. Rambut panjangnya yang sudah memutih diurai ke belakang membuat aku sedikit gentar. Ku taksir umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Berdirinya saja sudah bungkuk, namun dia tak memakai tongkat. Kedua tangannya disimpan di belakang seperti orang yang sedang menggendong sesuatu. Bulu kudukku terasa semakin meremang kala mata kami saling menatap. Seperti ada energi lebih dari diri nenek-nenek ini yang membuatku terasa segan dan takut. Nek, sampean kudu lunganing kampung iki. Tatapannya kini beralih pada perutku. Bebaya, lanjutnya. Maksud nenek, saya harus pergi dari kampung ini. Memangnya kenapa, Nek? Aku sedikit kaget dengan ucapannya. Si jabang bayi wis dadi incaran Medi. Dia terus berbicara dalam bahasa Jawa.
Namun dari kesimpulan yang kudapat, dia memberitahu jika bayiku dalam bahaya. Keputusan untuk masuk ke desa ini adalah keputusan yang salah, dan tidak akan mudah bagiku untuk keluar karena perbuatanku sendiri. Apa dia tahu jika aku telah melanggar pantangan keluar maghrib? Tanyaku dalam batin. Apa nenek tahu sesuatu? Dia tidak menjawab. Namun dari tatapannya aku paham jika dia memang mengetahui apa yang aku alami. Apa nenek bisa membantuku lepas dari Suwarni? Namun lagi-lagi nenek misterius itu tidak menjawab. Dia malah berbalik, kemudian masuk ke dalam perkebunan jagung yang sudah meninggi, bahkan lebih tinggi dariku. Aku mencoba mengejarnya dan masuk ke dalam perkebunan jagung, tapi tanganku banyak tergores dahan jagung yang sedikit tajam, dan pada akhirnya aku kehilangan jejak nenek-nenek tersebut. Kenapa cepat sekali? Aku mengibas-ngibaskan dahan jagung berharap melihat jejak nenek itu. Setelah putus asa, aku memilih kembali keluar dari perkebunan. Aku takut tersesat terlalu jauh, mengingat kebun jagung ini sangat luas. Siapa dia? Aneh sekali. Kuusap tangan dan kakiku yang terasa perih karena gesekan daun jagung. Benar saja, puluhan goresan dengan berbagai bentuk sudah memenuhi tangan dan kaki. Gegasku masuk ke dalam kamar untuk mencari kertas dan pensil. Ada beberapa kata yang dia ucapkan tanpa ku tahu artinya karena menggunakan bahasa Jawa halus. Kutulis kalimat yang nenek-nenek itu ucapkan sebelum aku lupa. Akan kutanyakan artinya pada Pak De Ali besok pagi. Aku bisa saja menanyakan arti kalimat itu pada ibu maupun Mas Herman. Namun entah kenapa feelingku memilih Pak De Ali. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Aku dan Mas Herman duduk di ruang tamu dengan kegiatan masing-masing. Loh, kok orang hamil menjahit? Aku tersentak kala tiba-tiba ibu datang saat aku sedang menjahit dasterku yang sobek. Sini biar ibu teruskan. Ibu mengambil daster beserta jarum dari genggamanku, kemudian menyelesaikan jahitan. Memangnya kenapa, Bu? Tanyaku tanpa dosa. Pamali. Selalu itu yang menjadi jawaban ibu. Padahal aku ingin tahu lebih detail alasan dari larangan-larangan itu. Kamu juga, Man. Kenapa tidak memberitahu istrimu? Ucapnya pada Mas Herman yang sedang duduk tak jauh dari kami. Herman juga tidak tahu, Bu. Jawabnya dengan mata yang tetap fokus pada antena radio yang tak kunjung menemukan sinyal sejak tadi. Man, ini malam Jumat Kliwon. Sebaiknya kalian berdua menginap di rumah ibu. Malam ini sangat rentan. Tidak baik untuk Asi yang sedang dalam pengawasan Suwarni. Apalagi bulan purnama sedang naik. Kamu masih ingat kan untuk keluar lepas dari incaran Suwarni? Kita harus melewati malam Jumat Kliwon terlebih dahulu, ucap ibu sembari fokus pada jahitannya. Iya, Asi ingat, Bu. Aku merasa malam ini akan kembali menjadi malam terberatku. Aku setuju-setuju saja jika malam ini harus menginap di rumah ibu dengan alasan malam Jumat Kliwon. Karena malam Jumat memang malam yang sakral bagi mereka. Bahkan semalam saja aku tidak bisa tidur karena hantu Suwarni masih meneror kami. Padahal Mas Herman sudah menyebarkan tumbukan bangle dan bawang putih di setiap juru kamar. Parahnya saat ini hantu Suwarni sudah berani memanggil namaku dan mengancam akan melenyapkan janin dalam kandunganku. Sebagai calon ibu, aku tentu takut. Sepertinya perkataan Mbah Mar malam itu memang bukan hanya ancaman semata, melainkan jika hantu Suwarni memang tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Sekitar pukul 5, aku dan Mas Herman sudah berpindah ke rumah ibu. Selama menjadi menantunya, memang baru kali ini aku menginap di sini. Karena semenjak datang ke sini, aku langsung menempati rumah Mas Herman. Selama 2 bulan tinggal di kampung ini, baru beberapa kali aku menginjakan kaki di rumah ibu. Bukan tanpa alasan, hanya saja setiap hari ibu pergi ke sawah atau ke ladang dari pagi hingga sore. Sedangkan aku tak memiliki cukup keberanian untuk masuk ke rumah mertua saat dia tak ada di rumah. Apalagi ibu selalu mengunci rumah ini rapat-rapat. Sedangkan di malam hari, aku tak diperbolehkan untuk keluar rumah. Meskipun itu hanya ke rumah ibu yang jaraknya tidak lebih dari 3 meter. Rumah ibu cukup luas, bahkan 2 kali lebih besar dari rumah Mas Herman. Terdapat 3 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan 1 ruangan kecil di samping kamar mandi yang biasa dia gunakan untuk menyimpan hasil panen. Di luar rumah matahari mulai bersembunyi. Awan hitam mulai menampakkan dirinya, pertanda hujan akan menunjukkan eksistensinya nanti malam. Sepertinya akan hujan, ucap ibu sembari menutup semua pintu dan gorden.
Ibu menghembuskan nafas panjang seperti ada yang membuatnya begitu khawatir. Setelah azan maghrib, kalian berdua tetaplah di kamar ini. Ibu akan memagari sudut kamar kalian seperti biasa. Nanti malam ibu akan tidur di depan kamar kalian. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Setelah berucap seperti itu, ibu kembali ke dapur. Apakah memang semenyeramkan itu manajemen Kliwon, Mas? Mas Herman yang sedang menutup jendela kamar langsung mendekat. Warga kampung Wanara percaya jika malam Juan Kliwon adalah rajanya malam, di mana semua makhluk halus keluar dalam kekuatan penuh. Tak ada satupun warga kampung yang akan keluar malam ini. Walaupun itu adalah laki-laki, mereka akan tetap dalam rumah menjaga anak dan istri mereka hingga matahari terbit. Dan yang paling waspada seharusnya kita, karena kamu tawanan Suwarni, hantu satu itu yang paling meresahkan di kampung ini. Maka dari itu, ibu sengaja menyuruh kita menginap di sini. Itu sebabnya dia terlihat sangat khawatir. Tanggung jawab ibu sangat besar malam ini. Tak ada raut kebohongan di wajah Mas Herman. Ada sebongkah ketakutan besar dalam benakku tentang kengerian apa yang akan kualami nanti malam. Aku mengusap perutku yang semakin membesar. Beriringan dengan itu, ada untayan doa yang tak pernah putus untuk keselamatannya. Aku benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Jika sudah seperti ini, bukan hanya aku dan si jabang bayi yang terancam, tapi yang lain juga harus ikut terseret. Tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik saja. Mas Herman memelukku yang terlihat gusar. Ada rasa nyaman, namun hal itu tak bisa menghilangkan rasa takutku untuk menghadapi malam ini.